Kita lihat di tahun 2025 Transjakarta berhasil, tentunya ini adalah kolaborasi kerja bersama dari semua stakeholder. Tidak hanya kami di Transjakarta, tapi value ini diciptakan oleh semua stakeholder. Termasuk salah satunya stakeholder yang paling penting tentunya adalah pelanggan Transjakarta. Dan di tahun 2025 kita melayani 413 juta pelanggan. Jadi kalau kita lihat, ini kira-kira dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2022 setelah kita meninggalkan pandemi, ini sudah tumbuh 2 kali lipat lebih. Jadi dari 191 juta di tahun 2025 kemarin 413 juta. Dan pertumbuhan ini juga masih konsisten jika kita lihat dari tahun 2024 pelanggan kita masih tumbuh 11%. Dan dengan 413 jumlah pelanggan atau jumlah perjalanan yang kita layani ini, saat ini kita sudah memberikan layanan lebih kurang 92,4% dari populasi yang ada di DKI Jakarta. Jadi kalau teman-teman bertanya gimana sih cara ngitungnya, kita punya data jumlah penduduk ya setiap kelurahan RT RW, kemudian kita mapping dengan rute Transjakarta, posisi bus stop dan posisi haltenya. Sesuai regulasi itu jarak jalan kaki itu kira-kira 500 meter. Jadi kalau kita lihat status per Desember 2025, jalan kaki ke arah manapun kira-kira 5-10 menit itu pasti ketemu dengan bus stop ataupun halte Transjakarta. Dan secara populasi 92,4% dari populasi sudah kita layani. Artinya lebih dari 9 dari 10 orang di DKI itu punya akses untuk bisa mendapatkan layanan Transjakarta. Dan ini tentu dengan mengoperasikan totalnya 4.869 bus dan juga dengan total rute sebanyak 233 rute. Dan terakhir tentu yang tidak kalah pentingnya adalah aspek yang paling penting di transportasi adalah kinerja keselamatan. Kalau teman-teman lihat dari 2022 angkanya di 0,55, kemudian terus turun dan terakhir di tahun 2025 akhir di angka 0,33. Jadi lebih kurang turun 40% dan konsisten turun dalam 3 tahun terakhir. Ini kita hitung berdasarkan jumlah kecelakaan yang terjadi per 100.000 kilometer. Jadi kalau kita lihat angkanya terus membaik. Meskipun di bulan September kemarin ya ada beberapa kejadian yang beruntun, meskipun secara angka statistiknya kita terus membaik, tapi tentu ini juga menjadi catatan dan juga perhatian kita untuk tahun-tahun ke depannya. Dan kalau kita lihat dari sisi severity index, kita bisa menjaga dari tahun 2023 itu angkanya tetap 0. Jadi tidak ada korban jiwa yang disebabkan oleh Transjakarta secara aktif. Jangan lupa subscribe ya.